Ya, pemirsa Metro Siang, Anda kembali di Metro Siang. Kali ini dalam segmen Fact Check, dan berbagai pihak di Indonesia dan dunia bahkan sudah mencari-cari obat dari COVID-19. Di Indonesia sejumlah pihak mengklaim bahwa mereka berhasil menemukan sejumlah kombinasi obat untuk menyembuhkan COVID-19. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan uji klinisnya? Kita lihat salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang mengklaim bahwa mereka menemukan kombinasi dari obat untuk menyembuhkan COVID-19 ini ialah Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, yang mengklaim bahwa dari 14 regimen atau kombinasi obat yang mereka teliti, 5 diantaranya dinilai berhasil untuk menyembuhkan COVID-19. Yang pertama ada kombinasi ritonavir dan juga lopinavir ditambah azitromisin. Lalu untuk kombinasi yang kedua, azitromisinnya diganti dengan doxycycline. Dan kombinasi yang ketiga masih dengan berbasis ritonavir dan juga claritromisin, namun kali ini ditambahkan lopinavir. Sementara untuk kombinasi regimen obat yang keempat dan juga kelima menggunakan basis obat hidrokloroquine atau hidroksikloroquine. Seperti yang kita ketahui, hidroksikloroquine ini adalah dasar obat untuk menyembuhkan malaria, bahkan kerap kali juga digunakan untuk penyakit lupus dan juga radang sendi, pemirsa. Untuk kombinasi obat keempat dan kelima ini berbasis hidroksikloroquine tadi dengan menambahkan azitromisin dan juga doxycycline. Ini adalah 5 kombinasi obat yang diklaim oleh Universitas Airlangga berhasil setelah diuji coba untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Dan kenapa mereka menggunakan kombinasi-kombinasi obat ini untuk dipadu-padankan atau dikombinasikan menjadi obat COVID-19? Karena menurut Universitas Airlangga, masing-masing dari obat ini sudah memiliki izin edar dari BPOM sehingga dianggap aman untuk dikonsumsi. Lalu pertanyaannya, apabila masing-masing obat ini sudah dikombinasikan dengan obat yang lain, apakah memerlukan izin edar baru? Dan lebih penting dari itu, apakah aman untuk dikonsumsi dan tepat sasaran untuk menyembuhkan COVID-19? Kita lihat jawabannya dari BPOM berikut ini. Obat yang sudah mendapatkan izin edar, ketika dia akan digunakan dalam dosis yang berbeda, kemudian digunakan untuk indikasi atau penggunaan yang berbeda, kemudian digunakan dengan kombinasi dengan obat lain yang berbeda pula, itu dapat dikategorikan sebagai obat baru. Sehingga obat-obat tersebut yang 5 kombinasi tadi tentunya harus mendapatkan izin edar dari Badan POM melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, jadi ternyata pemirsa, walaupun secara single begitu masing-masing obat tadi sudah memiliki izin edar dari BPOM, namun apabila dikombinasikan lagi maka memerlukan izin edar baru dari BPOM, dan itu yang belum dimiliki oleh Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan pernyataan dari BPOM, BPOM lebih tepatnya ya. Dan secara global pemirsa, sampai saat ini WHO, yaitu lembaga kesehatan yang bernaung di bawah PBB, sudah melakukan uji klinis terhadap 4 kombinasi obat, yaitu obat antivirus remdesivir dan juga kombinasi iopinavir ditambah ritonavir. Ini biasanya digunakan sebagai obat dari HIV, dan juga kombinasi dari iopinavir, ritonavir tadi ditambahkan, dan juga interferon beta, dan juga ada obat anti malaria atau kloroquine tadi. Ini adalah 4 obat atau 4 kombinasi obat yang sampai sejauh ini masih diuji klinis oleh WHO yang ada di bawah PBB, dan sejauh ini juga disampaikan oleh PBB bahwa sudah ada 10 negara yang menyatakan komitmennya untuk membantu mencari obat COVID-19 bersama-sama. Namun sayangnya Indonesia tidak ada di sini. 10 negara itu yaitu, kita lihat informasi grafis yang tadi dulu pemirsa, ada Argentina di region Asia Tenggara, ada juga Thailand dan juga 8 negara lainnya. Sementara itu dari hasil, ya, ini informasi grafis yang tadi. Jadi WHO sudah mencari kombinasi dari 4 obat ini. 10 negara tadi adalah, kita lihat bersama, ada Argentina, Bahrain, Kanada, ada Prancis, Iran di Timur Tengah, ada Norwegia, Afrika Selatan, Spanyol dan juga Swiss. Dan di Asia Tenggara hanya Thailand yang sejauh ini sudah menyatakan komitmennya untuk membantu negara-negara di dunia. Begitu juga dengan WHO dan PBB untuk mencari solusi bersama dari obat COVID-19 ini. Kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa. Jadi berbagai laporan dari uji coba COVID-19 sudah dipublikasikan di berbagai jurnal medis yang ada di dunia. Salah satunya adalah jurnal ilmiah Lancet ini yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka mempublikasikan hasil penelitian yang melibatkan 96.000 pasien yang tersebar di 670 rumah sakit, lebih tepatnya 671
rumah sakit dan hasilnya ternyata pemirsa dari 15.000 pasien yang diberikan hidroksikloroquine tadi, obat malaria, obat lupus dan juga obat radang sendi tadi dengan tujuan untuk menyembuhkan COVID-19 ternyata tidak berhasil. Bahkan 15.000 pasien ini yang diberikan hidroksikloroquine cenderung memiliki masalah degup jantung yang cepat, berdegup lebih cepat begitu. Sehingga dari hasil jurnal ilmiah ini dianggap hidroksikloroquine tidak berhasil. Begitu juga dengan University of Minnesota di Amerika Serikat yang juga mempublikasikan hasil penelitiannya dan menyimpulkan bahwa hidroksikloroquine yang sering disebut-sebut sebagai obat dari COVID-19 ini tidak efektif untuk menghilangkan virus corona dari tubuh seseorang. Disebutkan tidak efektif dalam mencegah virus pasien meninggal karena komplikasi detak jantung. Padahal sejumlah pemimpin negara di dunia seperti Presiden Amerika Serikat dan juga Presiden Brazil bahkan sempat secara tidak langsung mengkampanyekan bahwa hidroksikloroquine ini adalah obat yang efektif untuk menyembuhkan COVID-19. Namun belakangan Donald Trump menyebut bahwa dia sudah tidak mengkonsumsi hidroksikloroquine ini dan bahkan kampanye dari Presiden Brazil yang menyebutkan bahwa dia mengkonsumsi hidroksikloroquine ini untuk menyembuhkan COVID-19 sudah di take down dari Facebook karena dianggap tidak berdasar. Dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC Amerika Serikat juga belakangan akhirnya mengeluarkan peringatan agar hidroksikloroquine ini tidak digunakan. Yang menjadi pernyataan atau pertanyaan, bagaimana dengan di Indonesia? Jadi obat apa yang sejauh ini digunakan oleh para pakar di Indonesia untuk menyembuhkan pasien COVID-19 di tanah air, pemirsa? Kita lihat pernyataan dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, disampaikan pada 4 Juni 2020. Ini terkait dengan metodologi yang digunakan oleh Indonesia untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Jadi semua warga negara, masyarakat kita yang telah sembuh diharapkan bersedia untuk mendonorkan plasmanya kepada Dinas Kesehatan. Jadi sejauh ini salah satu metodologi resmi dan paling umum yang digunakan di Indonesia untuk menyembuhkan pasien COVID-19 adalah dengan donor plasma darah dari penyintas COVID-19. Jadi warga negara Indonesia yang sudah sembuh dari COVID-19 diminta untuk mendonorkan plasma darahnya karena di dalam plasma darahnya sudah terbentuk antibodi virus corona dan dari plasma darah itulah yang didonorkan itulah yang akan diberikan kepada para pasien yang masih positif COVID-19 agar mereka cepat sembuh. Sekarang Indonesia juga masih berusaha untuk mencari vaksin dari COVID-19 tadi. Semoga Indonesia bersama 10 negara yang sudah bersama-sama komitmen tadi untuk menemukan obat dari COVID-19 bisa menemukannya dan tidak kalah penting semoga obatnya bisa lolos uji klinis dari WHO. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Dade Salampesi untuk pemaparannya.